Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat penjelajah waktu. Bertemu lagi dengan aku Putri Siska Ramadhani dengan NIM 22046052 dari Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah sobat penjelajah waktu, pernah tidak terlintas di pikiran kalian bagaimana sih kehidupan Indonesia pada ratusan tahun yang lalu? Dan tahukah sobat penjajah waktu bahwasannya Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sejarah? Kalau iya, mari ikuti aku untuk menjelajah masa kejayaan salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara, apalagi kalau bukan kerajaan Kutai. So, mari siapkan dirimu sobat, karena kita akan mengeksplorasi tentang bagaimana latar belakang dari kerajaan Kutai. Kemudian kita akan bertemu dengan raja-raja kerajaan Kutai, mengungkap misteri di balik prasasti Yupa. Kemudian menjelajah tentang bagaimana masa kejayaan hingga keruntuhan dari kerajaan Kutai. Di tengah hutan belantara Kalimantan Timur, pernah berdiri sebuah kerajaan yang sangat maju, yang dikenal dengan nama Kerajaan Kutai. Kerajaan ini berdiri di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur pada abad keempat Masehi. Nama Kutai sendiri diambil dari nama kota di mana ditemukannya prasasti yang menerangkan tentang eksistensi kerajaan ini, yaitu Kota Kutai Kalimantan Timur. Berdirinya kerajaan Kutai menunjukkan perkembangan peradaban yang sudah mulai menerima pengaruh budaya India. Masuk dan berkembangnya pengaruh kebudayaan India di Nusantara telah menyebabkan budaya Indonesia mengalami perubahan. Nah, perubahan yang signifikan tampak dari lahirnya suatu sistem pemerintahan dengan raja sebagai penguasanya. Sobat penjelajah waktu, selanjutnya kita akan berkenalan dengan raja-raja kerajaan Kutai. Kira-kira siapa sih raja-raja tersebut dan bagaimana kerajaan Kutai pada masa kepemimpinan mereka? Untuk itu, mari simak dan dengarkan kisah kali ini untuk menemukan jawabannya. Raja pertama dari kerajaan Kutai kita kenal dengan nama Kudungga. Beliau adalah seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, serta berhasil menyatukan berbagai suku di wilayah Kalimantan Timur. Nama Kudungga menunjukkan akar budaya lokal yang kuat sebelum pengaruh Hindu masuk ke Kutai. Perjalanan kita selanjutnya akan membawa kita mengenal lebih dekat sosok penting dalam sejarah kerajaan Kutai, yaitu Raja Aswawarman. Putra dari Raja Kudungga ini memiliki peran yang sangat krusial dalam memperkokoh keberadaan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Aswawarman sendiri dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana dan berwibawa. Ia berhasil melanjutkan pembangunan kerajaan yang telah dirintis oleh ayahnya, Kudungga. Sobat penjajah waktu, tahukah kalian bahwa dalam prasasti Yupa, nama Raja Aswawarman disebut sebagai Wangsakarta? Apa sih itu Wangsakarta? Jadi sobat, Wangsakarta memiliki arti sebagai pendiri dinasti. Sebenarnya dari situ kita tahu bahwasannya Raja Aswawarman memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan identitas dan struktur pemerintahan kerajaan Kutai pada masa dahulu. Setelah Aswawarman, Kutai kemudian dipimpin oleh Mulawarman
Di masa pemerintahannya, kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan. Mulawarman dikenal sebagai raja yang sangat dermawan. Beliau sering melakukan upacara keagamaan dan memberikan sedekah lebih kurang 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Tindakannya ini tidak hanya memperkuat kedudukannya sebagai raja, tetapi juga mempererat hubungan Mulawarman dengan para Brahmana yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Nah, sobat penjelajah waktu sudah tahu nih tentang raja-raja kerajaan Kutai. Berikutnya, kita akan berkelana menyusuri salah satu bukti sejarah yang menjelaskan tentang jejak kerajaan Kutai sebagai salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Untuk itu, sobat penjelajah waktu, mari simak dengan seksama gambar berikut ini. Kira-kira apa sih yang sobat penjelajah waktu lihat? Jadi, ini adalah sebuah petunjuk tentang sejarah sebuah kerajaan besar di Indonesia. Apalagi kalau bukan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Lalu, rahasia seperti apa sih yang tersimpan di balik tulisan-tulisan kuno pada gambar tersebut? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari ikuti aku sepanjang video berikut ini. Prasasti Yupa adalah sebuah tugu batu berbentuk tiang yang memiliki makna sakral dalam agama Hindu. Tugu ini biasanya digunakan sebagai tempat untuk mengikat hewan kurban saat upacara keagamaan. Akan tetapi, yang membuat prasasti Yupa begitu istimewa adalah karena pada permukaannya terdapat tulisan yang sangat berharga. Tulisan pada prasasti Yupa menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta, yang merupakan bahasa serta aksara yang umumnya digunakan di India pada kala itu. Nah, sobat penjajah waktu, tulisan ini memberikan kita banyak informasi tentang sejarah kerajaan Kutai seperti silsilah raja-raja, upacara keagamaan, dan kehidupan masyarakat kala itu. Tulisan pada prasasti Yupa menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang merupakan bahasa dan aksara yang umum digunakan di India pada masa itu. Berikutnya kita akan menyelusuri kejayaan dari kerajaan Kutai sobat. Nah, jadi kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Bukti kejayaannya terukir indah pada prasasti Yupa yang ditemukan di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Dari prasasti tersebut, kita mengetahui bahwa Raja Mulawarman adalah raja yang sangat dermawan. Beliau melakukan upacara sedekah yang sangat besar dengan memberikan ribuan ekor sapi kepada Brahmana. Tindakan ini menunjukkan bahwa kerajaan Kutai adalah kerajaan yang kaya, serta menunjukkan bahwa agama Hindu memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat Kutai. Kemajuan kerajaan Kutai tidak hanya dalam bidang agama, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan politik. Letaknya yang strategis di sepanjang Sungai Mahakam menjadikan Kutai sebagai pusat perdagangan yang ramai. Berbagai komoditas seperti hasil hutan, rempah-rempah, dan hasil pertanian diperdagangkan hingga ke wilayah lain. Kemakmuran ini membuat Kutai mampu membangun infrastruktur yang memadai dan mengembangkan seni budaya. Sayangnya, kerajaan Kutai tidak berlangsung jaya dan makmur selamanya. Karena seiring berjalannya waktu, pengaruh Kutai semakin melemah dan akhirnya runtuh. Berdasarkan bukti yang ditemukan, Kutai mengalami keruntuhan pada abad ke-13 Masehi saat Kutai dipimpin oleh Raja Maharaja Dharma Setia. Beliau tewas di tangan Raja Kartanegara yaitu Aji Pangeran Anum Panji Mendapa.
Namun, warisan kerajaan Kutai tetap hidup hingga saat ini melalui artefak dan kisah-kisah yang menunjukkan jejak Hindu di Nusantara. Kerajaan Kutai menjadi bukti bahwa peradaban dan agama Hindu telah menyatu di Nusantara sejak zaman kuno. Nah, sobat penjajah waktu, itu tadi sekilas tentang sejarah kerajaan Kutai sebagai salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Dari sana, kita banyak belajar tentang sejarah, budaya, dan kepemimpinan Raja-Raja Kutai. Akan tetapi, sobat, masih banyak sekali pelajaran dan wawasan yang perlu kita gali, terutama tentang sejarah bangsa kita, Indonesia. Untuk itu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Aku Putri Siska Ramadhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.